Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, pada hari ini kita sudah menjelang Paskah. Saya sekali lagi tadi sudah diumumkan dan saya mengharapkan kita bersama-sama boleh hadir di Jumat Agung Indonesia Arena. Saudara, Pak Tong sangat bergumul dan saya percaya ini bukan hal yang sembarangan. Ketika beberapa waktu yang lalu Pak Tong mengatakan pada saya, yuk kita buat satu buku khusus untuk Natal Indonesia Arena. Kenapa? Karena itu adalah satu momen besar di mana nama Tuhan diberitakan di satu gedung yang terbesar yang ada di Jakarta, di Indonesia Arena. Dan Pak Tong mendesak supaya pada Jumat Agung ini buku tersebut sudah bisa di-launching. Kami bekerja sangat cepat untuk mempersiapkan. Tapi bersama dengan itu dia mulai mengatakan, Jumat Agung, kenapa kita tidak buat lagi di Indonesia Arena? Memperingati Natal, banyak orang bisa datang. Tapi memperingati Jumat Agung, tidak banyak orang suka datang. Tapi Jumat Agung justru jauh lebih penting daripada Natal. Disitulah Kristus mati untuk mematikan kuasa kematian. Pergumulan berat. Karena memakai Indonesia Arena kita semua tahu gedung ini tidak murah. Biaya yang sangat besar harus dipakai. Pertanyaan, layakkah? Tapi Pak Tong mengatakan ini berita yang paling penting yang harus diberitakan. Mungkin yang hadir tidak bisa sebanyak Natal, tapi kita tetap harus kerjakan. Saudara, saya harap doa Pak Tong ini kita respon. Mari kita bersama-sama datang, hadir. Bukan cuma kita, tapi ini adalah momen bagaimana kita mengenang 2000 tahun lalu. Pada jam yang sama, Tuhan Yesus sedang menuju ke kayu salib dan sedang disalibkan. Sekitar jam 9, itu adalah momen yang paling menakutkan. Tetapi itulah momen yang kita peringati, karena disitulah kemenangan Kristus menghancurkan kuasa kematian dinyatakan. Jadi saya sangat berharap tema kematian yang memperdamaikan bisa menjadi berkat buat kita. Saudara, Jumat Agung adalah momen yang sangat penting. Saya mendorong semua jemaat dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Kiranya Tuhan memberkati. Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya ingin bersama-sama dengan Anda merenungkan satu bagian firman Tuhan, yaitu 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ketiga. Ya, tertulisnya ayat sampai 2, tapi saya ingin kita merenungkan sampai ayat yang ketiga. Memang betul di kebaktian 1 ini saya menekankan di ayat yang kedua. Dan nanti kebaktian 2 saya akan menekankan ayat yang ketiga. Dua topik besar yang pada hari ini menjadi masalah yang sangat serius dan menjadi satu pergumulan kehidupan manusia yang seringkali justru malah kita tidak sadari. Kita berada di dalam berbagai pergumulan sambil kita sendiri tidak tahu kenapa hal itu kita alami. Mari kita membaca ayat yang tertera di 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga yang ketiga. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami berterima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan memimpin kami, memberi kesempatan untuk kami boleh sekali lagi bertemu dengan firman-Mu. Ketika kami membaca firman-Mu, kami sadar kalau bukan karena Roh Tuhan yang memimpin kami tidak pernah mungkin masuk ke kedalaman firman-Mu.
Kata Bapa, kiranya roh-Mu, roh yang kudus itu menguduskan setiap kami. Sehingga kehidupan kami, pikiran kami, hati kami boleh dicuci dan dibersihkan. Untuk kami boleh menerima firman-Mu yang kudus. Dan kiranya roh kebenaran itu boleh membawa kami masuk ke kedalaman kebenaran-Mu. Kebenaran yang berbeda dari apa yang dipikirkan oleh dunia. Yang mampu dijalankan oleh dunia. Kebenaran yang dari Tuhan. Yang membawa kami hidup di dalam kebenaran Tuhan sendiri. Kalau bukan roh kebenaran itu menuntun kami tidak pernah mungkin mengerti dan melakukannya. Kuatkan kami Tuhan. Dan sekali lagi tolonglah hamba-Mu yang bodoh, yang terbatas, yang penuh kekurangan. Tuhan pakai untuk membicarakan firman-Mu yang begitu dalam, yang begitu mutlak, yang menjadi kebenaran bagi kehidupan kami. Kami serahkan jam di depan kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hadirlah, bekerjalah Tuhan. Kami siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan kami, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam kehidupan kita pada hari ini, kalau kita membaca di dalam 1 Petrus pasal yang pertama sampai yang ketiga ini, dilatar belakangi dengan satu kondisi yang disebut kondisi diaspora. Kalau kita membaca di dalam ayat kita pakai istilah orang-orang pendatang. Nah, saudara, dua isu besar yang dihadapi oleh orang-orang di dalam kehidupannya. Kenapa seseorang menjadi pendatang? Artinya pendatang itu adalah orang yang pergi dari kampung halamannya, merantau ke tempat lain untuk tentu ada hal yang kita pengen capai. Ada hal yang ingin kita dapatkan. Tentu kalau bukan karena ada alasan penting, seseorang tentu tidak pengen untuk meninggalkan kampung halaman. Saudara, seseorang cenderung untuk punya status quo. Artinya kalau kita sudah mapan di satu tempat, kita akan dengan nyaman dan tidak ingin untuk kita berpindah-pindah tempat. Tapi ketika kita terpaksa harus pergi dan kita menjadi pendatang di tempat yang baru, tentu itu bukan hal yang nyaman. Kita masuk ke daerah yang baru, kita nggak kenal siapa-siapa di sana. Kita bertemu dengan budaya yang berbeda dengan kita, keadaan orang yang berbeda dengan kita. Kita masuk ke dalam kondisi yang sama sekali kita tidak lazim atau kita tidak nyaman di sana. Sudah banyak kesulitan yang dihadapi. Tapi kenapa? Kok ada kelompok pendatang ini? Dan bahkan kalau kita baca di ayat kita, kelompok pendatang ini menyebar ke sebegitu banyak daerah yang kita sebut Turki hari ini. Sudah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia. Ini ada daerah-daerah yang kita kalau sekarang kita sebut itu adalah wilayah Turki. Apa alasan? Dan saudara kalau kita melihat di dalam Alkitab dan saya rasa sampai hari ini masalah itu sama. Kenapa seseorang pindah dari kampung halaman pindah ke tempat lain? Ada dua alasan penting. Yang pertama adalah tentu alasan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Artinya saya merasa di tempat saya sendiri, di kampung halaman saya sulit untuk berkembang lagi. Kalau mau berkembang, saya harus pindah, mencari usaha baru, mencari tempat yang baru. Mungkin ada yang urban, pergi ke kota, atau pergi ke luar pulau, atau pergi ke tempat lain. Demi untuk apa? Alasan ekonomi, alasan supaya bisa hidup lebih baik, dalam tanda petik lebih kaya, begitu ya. Jadi alasan pertama orang pindah atau melakukan kondisi pendatang ini, alasan yang paling banyak adalah karena alasan ekonomi. Dan saya rasa problem seperti ini bukan dari dulu saja terjadi sampai hari ini. Lalu kenapa kok mereka memilih Pontus, Galatia, Kapadokia? Karena ini adalah jalur basah, tanda petik saudara. Daerah wilayah Turki pada zaman itu adalah wilayah jalur sutra yang berjalan dari Cina atau dari Eropa bolak-balik. Dari Cina mereka masuk ke Cyberpass, terobosan di Himalaya masuk ke India. Kenapa India? Karena India penuh dengan segala budaya dan tentu banyak produk dan menjadi target market. Dari situ mereka mulai berjalan ke barat menuju ke Pakistan, Afghanistan terus sampai masuk ke Irak. Dari Irak, Iran masuk pergi ke Turki. Jadi ini ada jalur yang kita lihat sampai sekarang. Dari Turki
atau dari Asia kecil yang disebut di sini Pontus, Galatia, Bitinia dan seterusnya sampai ujung di kota Efesus. Lalu mereka naik kapal, nyebrang, pergi kemana? Jazirah Yunani. Kenapa Jazirah Yunani? Jazirah Yunani juga jazirah yang penuh dengan budaya, penuh dengan produk dan sebagainya. Lalu sampai di Athena mereka turun ke Korintus, mereka tidak berputar di bawah, tapi mereka nyebrang di Korintus dengan terusan Suez versi kuno. Yaitu bagaimana kapalnya dinaikin, bukan diturunin, bukan tanahnya yang dibuka, itu baru tahun 1889 nanti baru dibuka dan betul-betul dibikin terusan Suez. Seperti Suez begitu saudara, tanahnya dilubangi. Tapi sebelumnya enggak, karena cuma 3,5 kilometer, maka itu dibikin keras dengan batu-batu yang keras sekali. Lalu kapal itu didok, lalu dinaikin, ditarik sama sapi, mungkin 100 sapi begitu saudara, ditarik. Kapal yang gede tadi naik ke atas, terus diturunin lagi di seberangnya. Kenapa? Karena mereka tidak bisa atau tidak berani lebih tepat berputar ke bawah, ke Jazirah Korintus. Daerah Jazirah Korintus itu lautnya menakutkan sekali. Kenapa menakutkan? Karena air itu berbalik saudara. Jadi air dari Atlantik masuk ke wilayah Laut Tengah, muter di Israel, di daerah Israel itu daerah Filistin, muter karena buntu. Muter balik lagi. Sehingga ini adalah putaran dua arah begini, lalu kena pulau Kreta di tengah-tengah. Jadi saudara, ini ada daerah pusaran yang sangat berbahaya. Banyak sekali kapal karam di sana. Maka mereka lebih baik nerobos. Nah saudara, waktu mereka nerobos kemana? Pergi ke Roma. Dari Roma mereka naik ke atas ke Eropa. Jadi ini jalan bolak-balik dari Eropa, turun pergi ke Roma, Roma nyebrang pergi ke Korintus, Korintus naik ke Athena, nyebrang ke Efesus, dari Efesus masuk ke daerah Bitinia, masuk ke Galatia, Bitinia, terus kemudian nyebrang menuju ke Iran, Irak, Afghanistan, Pakistan, India, naik lagi Cyberpass balik ke Cina. Nah saudara, bisnis besar ini menjadikan wilayah yang kita sebut tadi itu wilayah basah, daerah bisnis. Nah tentu orang pergi ke sana, ngapain? Kenapa mereka mesti ke sana? Karena mereka mau cari dana, mau cari uang, mengharapkan hidup mereka lebih baik. Nah saudara, ini ada cara yang mereka lakukan. Kedua, alasan apa yang membuat seseorang pindah ke tempat seperti ini? Alasan yang kedua adalah alasan security. Alasan keamanan. Kenapa? Karena di daerah mereka sebelumnya mereka tidak aman. Nah, saudara, kalau kita tahu ini konteksnya adalah bicara dengan orang-orang Kristen, di mana begitu banyak orang Kristen yang di Yerusalem mereka dianiaya habis-habisan. Karena mereka dibenci, orang Romawi menganiaya, orang Yahudi juga menganiaya. Akhirnya sebagian besar orang tidak tahan dianiaya dan begitu takut mereka akan menghadapi berbagai macam bahaya, maka mereka lari. Kemana? Kenapa mereka larinya ke Bitinia dan seterusnya? Karena ini adalah daerah terdekat yang ada di atas atau keluar dari provinsi Syria. Jadi kalau sudah tahu, Israel pada zaman Romawi itu ada di bawah kekuasaan dari provinsi Syria. Kalau sudah mengerti, ini adalah daerah provinsi yang mencakup daerah Syria, kemudian Filistin, Israel dan sebagainya. Nah, daerah provinsi Syria tentu ada penguasanya yang punya kebijakan yang sama. Maka kalau mereka lari, cuman larinya di daerah provinsi yang sama, maka mereka toh akhirnya menghadapi hal yang sama. Maka mereka harus lari keluar, dan keluar paling dekat itu adalah ke daerah-daerah yang menjadi rumahnya Paulus. Daerah Tarsus. Nah begitu masuk ke daerah Tarsus, itu ada daerah Bitinia, sudah. Itu provinsi beda. Nah maka mereka lari ke sana. Jadi lari terdekat adalah keluar dari provinsi Syria. Kemana? Ya ke daerah Bitinia, ke Galatia. Kalau mau naik lagi ke Kapadokia. Nah orang-orang yang sudah pernah jalan-jalan menuju ke daerah Turki, saudara tahu Kapadokia itu adalah adalah gunung batu, gunung karang yang begitu sangat strategis buat menjadi tempat perlindungan. Orang-orang Kristen banyak sekali kemudian tinggal di daerah itu. Kenapa? Karena mereka membuat gua di dalam gunung batu tadi. Guanya banyak sekali, kalau sudah tahu itu katanya sampai 7 lantai ke bawah tanah. Sudah, dan guanya begitu banyak seperti labirin di dalam tanah. Sudah, jadi kayak mall gitu ya. Sudah, kayak tikus tanah begitu. Mereka masuk ke situ terus masuk hilang di dalam. Nah, saya pernah masuk ke sana dan melihat itu di dalam saudara punya ruangan besar sekali dan mereka punya pengudara. Sehingga di dalam itu mereka punya bunker untuk makanan, punya bunker untuk minum, air cukup,
tempat cukup, mereka punya tempat besar dan punya banyak cabang untuk keluar. Nah kehebatannya lagi apa, di Kapadokia itu pinggirnya desert, padang gurun yang gersang dan bersih sekali, luas berkilo-kilometer. Sehingga orang yang ada di Kapadokia kalau ada musuh menyerang dari berkilo-kilometer dia udah bisa lihat orang bakal datang. Sehingga ini adalah pertahanan yang paling kuat untuk menjaga bagaimana keamanan. Lalu kemudian di beberapa tempat ada banyak sekali jebakan di mana gua itu masuk terus kemudian sempit sekali. Orang cuma bisa masuk itu mesti merangkak. Saudara, itu daerah tempat itu adalah tempat yang paling gampang untuk membunuh musuh. Jadi kalau musuhnya masuk, ayo lu berani masuk nggak gitu ya. Lu masuk, merangkak masuk dibacok dari dalam gitu saudara. Jadi orang kalau udah ngelihat begitu nggak berani masuk mereka gitu ya. Jadi ini cara mereka untuk berlindung. Jadi orang-orang ini pergi ke daerah-daerah seperti ini untuk apa? Alasan kedua, security, takut mati, takut mengalami penderitaan, takut menghadapi musuh. Yang pada zaman itu ya mereka nggak berdaya apa-apa. Orang-orang Kristen nggak punya perlindungan dari siapapun. Nggak ada hukum yang membela mereka. Sehingga mereka harus pergi ke tempat seperti ini. Nah saudara, kita bisa mengerti hal ini akan terjadi di setiap zaman. Setiap masa kita bisa pergi, kenapa? Alasannya dua. Alasan yang pertama adalah mau cari uang, alasan kedua adalah cari aman. Nah tapi saudara kalau kita pelajari, apa yang kemudian terjadi bagi kelompok orang-orang pendatang ini tadi, atau kita sebut diaspora. Apa yang terjadi ketika saya pergi dari tempat saya, kemudian saya harus merantau ke tempat orang, saya pergi ke tempat yang asing, dan apa yang terjadi? Saudara, ketika saya pergi seperti itu, ada dua hal yang kemudian menjadi pergumulan. Dan ini yang saya harap mungkin hari ini juga menjadi hal yang sama. Yaitu yang pertama adalah problema atau kebutuhan identitas. Ketika kita pindah, hilang dari daerah kita, pergi ke tempat lain, maka identitas kita jadi gamang. Saya berada di tempat asing, di kumpulan orang asing, saya menjadi orang tersendiri, lalu saya menjadi orang yang nobody. Saya bukan siapa-siapa. Maka banyak sekali orang-orang yang kalau pendatang berusaha untuk cari teman atau bersama-sama. Kenapa? Karena mereka pergi ke sana itu seperti orang terkatung-katung. Ini juga menjadi alasan kenapa banyak orang anak-anak mahasiswa kita yang ketika pergi merantau ke tempat lain itu gampang sekali rusak. Kenapa? Karena di tempat yang baru mereka seperti tidak punya siapa-siapa. Jadi kalau ada orang yang mau nemenin mereka, wah mereka begitu happy. Dan mereka akan ketakutan sekali kalau mereka akan diekskomunikasi. Kalau mereka disisihkan dari lingkungan. Karena mereka menjadi nobody di sana. Mereka menjadi orang yang tidak ada siapa-siapa. Ini problem satu. Problema pertama, seseorang yang menjadi diaspora adalah problem identitas. Problem yang kedua, nah ini nanti saya akan bicarakan di kebaktian 2, yaitu problema pengharapan. Ketika kita pergi ke satu daerah, tentu bukan tanpa arah. Kita pengen mencari makna hidup yang lebih baik. Kita pengen mencari harapan yang lebih besar. Saya berharap di tempat yang baru hidup saya lebih baik. Saya berharap di tempat yang baru kehidupan saya bisa lebih tenang. Saya berharap, oh saudara segudang apa-apa yang menjadi pengharapan. Dasarnya apa? Saya berharap dengan adanya perbaikan ekonomi. Saya berharap dengan adanya keamanan yang lebih baik. Saya mengharapkan hidup saya lebih bermakna. Ini adalah problema yang kedua. Nah hari ini di sesi yang pertama, saya ingin masuk ke dalam isu yang pertama. Yaitu ketika seseorang di tengah-tengah kehidupan yang semakin plural, kita berada di tempat di mana begitu banyak orang yang berbeda dengan kita. Problem yang terbesar adalah hilangnya identitas kita. Nah saudara, problem hilangnya identitas ini kita alami sekarang ini. Khususnya di tengah-tengah abad ke-21. Ketika kita mulai memasuki abad 21, kita menjadi orang-orang yang gampang hidup. Jadi kalau sudah perhatikan tingkat stres di tengah-tengah kita yang hidup abad 21 begitu tinggi. Kenapa begitu? Karena menurut seorang pengamat sosial dan seorang filsuf bernama Sigmund Bauman, kita hidup mengambang. Kita hidup tidak jelas. Kita hidup dihanyutkan oleh lingkungan kita.
Nah, saudara, Sigmund Bauman punya teori yang diriset sama dia dan ini menjadi isu besar. Persis tahun 2000 dia keluarkan. Lalu 2005 dia keluarkan satu buku lagi, nadanya sama. Yang satu namanya Liquid Modernity, yang satu lagi Liquid Society. Jadi Liquid Modernity itu dia mau mengatakan, dia menolak ide bahwa habis modernity, kemudian menjadi post modernity. Dia mengatakan, saya nggak suka pakai istilah post modernity. Kenapa? Karena ini bukan pasca, bukan sesuatu yang lewat. Sebetulnya idenya masih sama dengan modernity, tapi ada gejala yang berbeda. Yaitu bagaimana menghidupi modernity tadi. Jadi orang-orang sekarang tetap sebetulnya kerangka pikirnya adalah modern. Artinya dia punya pengharapan, punya identitas mirip seperti orang modern. Tapi bedanya orang modern dulu itu solid. Punya firmness, punya kepastian, punya kekuatan. Tapi orang-orang yang masuk ke abad 20 akhir, masuk abad 21, itu mulai menjadi cair. Kenapa cair? Karena hidupnya nggak kuat untuk mau firm. Berada di dalam pluralisme, berbagai macam opini, berbagai macam pandangan. Begitu kita memasuki 1960 ke atas, kita sudah mulai berhadapan dengan dunia internet, kita sudah mulai berhadapan dengan globalisasi, maka kita diterpa dengan berbagai macam informasi, berbagai macam opini, tawaran-tawaran berbagai hal, dan kita dibentur oleh berbagai macam prinsip-prinsip yang berbeda, dan kita gamang. Kita nggak tahu mau ngapain. Saudara, ini menakutkan sekali. Nah, celakanya ketika dunia kita seperti ini bedanya. Kita mesti sadar, apa bedanya kita jadi orang Kristen sama bukan Kristen. Kenapa demikian? Karena di abad 20, Pak Tong mengatakan abad 20 itu abad bodoh luar biasa. Kenapa abad 20 bodoh? Karena abad 20 adalah abad yang gak punya prinsip, tapi mengambil semua prinsip yang dari abad ke sebelumnya. Abad 18, abad 19 itu begitu banyak filsuf besar. Dari mulai David Hume, John Locke, sampai Immanuel Kant, sampai terakhir di Søren Aby Kierkegaard, sampai di Friedrich Nietzsche. Itu tokoh-tokoh filsafat dengan pikiran-pikiran begitu banyak. Itu dimakan habis-habis di abad ke-20. Akibatnya apa? Abad 20 menjadi abad chaos, abad kekacauan. Kenapa abad kekacauan? Karena semua jalan tanpa kejelasan. Dan ini yang dianalisa oleh Bauman. Apa sih masalahnya? Dia bilang masalahnya cuma satu. Cair, liquid. Hidup Anda dan saya itu sekarang kehidupan yang mengadopsi filsafat air. Saudara, filsafat air bukan filsafat baru. Filsafat air adalah mayoritas filsafat di dunia timur. Teorinya simple. Teorinya bilang kalau kamu hidup jangan kaku-kaku. Mungkin pernah dengar ya. Kalau hidup jangan kaku-kaku. Ingat kayak air. Air itu kalau ngalir dia nggak pernah mau bentur batu. Kalau ketemu batu dia ngapain? Kalau ketemu batu belok. Nanti ketemu batu lagi belok lagi. Ketemu apapun yang menghalangi, jangan dilawan, jangan dibentur, belok. Nangkep saudara ya? Hidup itu kalau mau damai, jangan bentur apa-apa. Kalau ketabrak, belok. Saudara, ini mirip kayak kita punya mesin itu pembersih lantai ya tahu saudara. Yang tuk, ngerti ya saudara. Setiap kali bentor, belok. Dia nggak mau bentur, pokoknya kalau bentur dia belok gitu saudara. Apalagi yang lebih canggih, pasangin sensor. Sebelum bentur sudah belok dulu gitu ya. Nah kita menjadi hidup yang seperti itu. Kenapa? Karena dalam teorinya ini adalah cara hidup yang aman. Kalau hidup itu bentur sana, bentur sini, itu solid modernity. Itu modern versi kuno. Kaku, semua pakai prinsip, semua pakai rumus, maka akhirnya bentur sana, bentur sini, capek. Jadi hidup yang baik itu apa? Ngalir saja. Jangan punya prinsip yang kaku, ngalir saja. Hidup itu adalah hidup yang liquid. Nah, konsep kehidupan liquid ini dianggap menjadi cara hidup yang aman sebagai seorang asing yang ada di tengah-tengah dunia yang kita sama sekali tidak kenal. Saudara, maka kelompok-kelompok diaspora ini adalah kelompok-kelompok yang sangat rawan untuk kehidupannya kemudian menjadi liquid.
dia punya prinsip dari budaya dia, tapi dia masuk pergi ke tengah-tengah budaya lain, ngomonglah kita orang Israel, lalu kemudian si orang Israel masuk kepada orang-orang daerah Bitinia, orang Galatia, yang punya kebudayaan Galatia, lalu saya di situ jadi gamang, saya takut untuk menegakkan saya orang Israel, maka saya punya Taurat, apalagi kemudian mengatakan, saya orang Kristen, kamu orang ateis, kita nggak berani. Jadi usah. Jangan tunjukkan identitas. Saya ada di tempat yang asing. Kita semua saling menutupi, lalu kita mencoba menurut teori liquid, menjadi orang yang berbaur. Jadilah menyatu, jadilah sama-sama. Jangan dibentur, masuk beloklah. Setiap kali kau bentur beloklah. Ikutlah kepada apa yang ada. Ikutlah ke jalan yang ada. Maka ketika jalan yang itu disediakan, kamu masuk, kamu akan bisa aman ada di tempat yang baru. Kamu bisa menjadi aman berada di dalam budaya yang berbeda. Kamu aman berada di tempat-tempat yang asing dan lain sama kamu. Jadi kalau suruh ngapain ya ikut aja. Ngapain gitu. Kenapa? Jangan punya prinsip, lu ngalir aja, ngalir. Hidup itu mengalir. Jadi kalau hidup mengalir, ikut aja, apapun ikut aja. Sudah kelihatannya aman. Dan orang yang hidupnya seperti ini kelihatan oke. Artinya sepintas dia akan merasa oke. Akibatnya apa? Yang pertama, 2 tujuan yang diharapkan tercapai. Karena saya hidupnya mengalir, saya bisa berteman dengan banyak orang tanpa punya prinsip. Saya ikut aja lah, lu mau ngapain gua ikut gitu ya. Saudara, akibatnya apa? Saya bisa diterima baik, akibatnya saya bisa dapat kerjaan bagus, saya bisa dapat uang banyak, saya bisa jadi orang kaya, saya juga bisa hidup nyaman, gak ada seorang menjadi penghalang buat saya. Kedua, karena saya hidupnya ngalir, maka di tempat manapun saya bisa menyesuaikan dengan apapun. Saya nggak punya prinsip apapun, saya ikut sama siapa. Siapa mau belok kemana, ngajak saya ngapain, saya disuruh ngapain, saya ikut aja semua. Maka saya lebih aman. Saya nggak jadi musuhnya orang. Nah saudara, kenapa saya pergi ke sono? 2 alasan. Demi alasan ekonomi, demi alasan aman. Sekarang saya tercapai. Saya bisa dapat ekonomi, saya dapat aman. Maka saya merasa oke, saya jadi diaspora. Maka saya hidup dengan cara yang liquid, cara yang cair. Tapi kemudian muncul dampak yang tidak terlihat. Ini yang kemudian dideteksi oleh Petrus. Ketika kamu hidup di dalam kecairanmu, dan ini sama seperti kita pada hari ini, ketika Anda dan saya hidup di dalam kecairan kita, secara pragmatis, secara fenomena, secara tampak luar, kelihatannya Anda dan saya hidupnya nyaman. Aman, enak, tapi dalamnya hancur. Kenapa? Karena saya mulai hidup mengambang. Sebagai seorang yang hidup di dalam kondisi liquid, maka saya mulai hidup dengan tidak punya tempat pijak yang sah. Saudara, orang yang hidupnya liquid, dia ditentukan oleh lingkungan. Dia nggak punya prinsip. Jadi kalau lingkungannya belokin ke kanan, dia ikut ke kanan. Orang bilang semua yang kiri, semua kiri. Jadi zaman sekarang ini manusia hidup di bawah tren. Anda sukses gak sukses tergantung tren. Tergantung namanya like. Saudara tahu ya, saya terkejut sekali ketika pertama kali pertandingan perlombaan nyanyi bukan ditentukan oleh para juri yang mengerti vokal, mengerti teknik menyanyi yang baik, yang kemudian menilai siapa penyanyi itu. Tapi hebatnya atau juara nyanyi ditentukan oleh apa? Banyaknya like. Pernah tahu saudara? Halo? Pernah tahu nggak seperti ini? Nah tolong tanya, yang nentuin like ini ngerti musik atau enggak? Enggak, tergantung koneksi. Kalau saya bisa membeli banyak nama, banyak punya koneksi besar. Anak gua nyanyi ya. Nggak tahu Anda yang sekolahan, mama-mama pernah digituin nggak? Anak gua nyanyi ya, tolong lu orang semua like. Saya bilang, maaf gua enggak. Anak lu gak bener lu suruh like, enak aja. Tapi saudara, kalau yang berkuasa bilang, anak gua yang nyanyi like ya. Semua gak berani like, whatever. Dilihat pun enggak, pokoknya like gitu. Saudara nangkep saudara. Ini hidup kita hari ini. Artinya, kehidupan kita ditentukan oleh sesuatu yang sama sekali tidak valid.
Dan itulah yang menentukan Anda juara atau nggak juara. Jadi Anda suaranya indah, bagus sekali, tekniknya luar biasa. Tapi kalau Anda nggak punya koneksi, maaf, kamu kekurangan like nanti. Kenapa? Yang koneksinya gede, yang punya like lebih banyak. Dia yang juara. Meskipun nyanyinya sumbang, nadanya nggak pas, tetap aja jadi juara. Kenapa begitu? Karena yang menentukan bukan berdasarkan orang-orang yang berkualifikasi untuk menentukan. Dan ini kita pakai sehari-hari. Jangan kaget ketika muncul like di Friendster, itu dianggap penerobosan besar di dunia. Yang kemudian di Facebook, kemudian di Instagram, semua orang menantikan like. Akibatnya apa? Saudara sadar, nilai hidup Anda ditentukan, identitas hidup Anda ditentukan oleh kondisi lingkungan. Hari ini Anda bisa di like, besok Anda bisa dislike habis-habisan. Saudara, saya kemarin cerita-cerita gara-gara khotbah ini. Saya berbincang-bincang dengan anak-anak saya yang lebih tahu dengan dunianya pada masa kini. Mereka bilang, itu di Korea mengerikan sekali. Itu yang namanya aktor, aktris Korea. Itu selalu dijadikan korban dari like-nya manusia. Itu kalau dia tidak disenangi, bagus gak bagus, itu dikerjain habis-habisan dengan like. Mereka bisa dislike habis-habisan. Kuasih omongan-omongan yang tidak karu-karuan. Lalu opini tidak karu-karuan. Fitnahnya tidak karu-karuan. Itu sampai bisa bunuh diri. Bayangin. Identitas saya ditentukan oleh omongan orang. Lalu nasib saya sampai saya akhirnya nggak tahan, saya bunuh diri. Kenapa? Karena omongan orang. Kenapa? Karena omongan orang itu yang menentukan nasib saya. Saya bisa kerja, saya bisa dapat uang, saya bisa hidup, tergantung apa? Tergantung lu orang sukanya berapa. Dan itu dijual. Sudah, ya anak saya cerita, kasih banyak contoh. Dia mengatakan ini loh, Pak, lihat kondisi masa sekarang itu kayak gini. Oh, para mereka tuh enggak punya lagi identitas asli, itu enggak ada. Mereka tuh betul-betul seperti barang yang ngambang enggak ada harga. Jadi harganya mereka apa? Ditentukan oleh extrinsic value. Tergantung semua orang menilai dia apa. Semua orang bilang bagus jadi bagus. Semua orang bilang jelek jadi jelek. Hari ini bagus dia jadi bagus. Besok pagi orang bilang semua jelek dia jadi jelek. Jadi dia bagus atau jelek dia sendiri juga gak tahu dia bagus atau jelek. Kenapa? Karena dia memang gak ngerti dia siapa. So this is the problem of identity yang kita hadapi. Nah saudara, bukan cuma itu. Toffler sudah mengatakan di akhir abad 20. Celakanya dulu kita gak terlalu ribet. Kenapa? Karena meskipun kita hidup mengalir kayak begini, aliran itu sangat landai. Artinya pergerakan perubahan hidup kita itu sangat halus. Mungkin satu generasi kita nggak perlu berubah banyak. Karena pengalirannya itu sangat kecil. Perbedaan dan banyaknya batu itu nggak banyak. Sehingga kita bisa mengalir dengan tenang. Dan kita bisa menyesuaikan dengan tenang. Sehingga kita merasa kita aman dengan itu. Tapi problema abad 21 nggak begitu lagi. Saudara kalau sudah perhatikan, kita baru hidup 25 tahun saudara. Ini tahun 2026. Kita baru hidup 25 tahun di tahun 2000 ini ya gitu ya. Sudah masuk ke milenium ketiga. Dan kita baru hidup 25 tahun. Dalam 25 tahun ini saudara bisa membayangkan perubahan yang terjadi seperti apa cepatnya. Nggak usah ngomong 25 tahun. 5 tahun terakhir ini dari tahun 2020 sampai hari ini. Perubahan yang terjadi cepatnya luar biasa. Pertanyaan ke depan, perubahan lebih cepat lagi. Semua yang saya kerjain sekarang, dalam 1 tahun bisa hilang. Dalam 1 tahun lagi berganti, sama sekali ganti. Jadi orang sekarang, Boyman mengatakan, kamu hidup di abad 21, hidupmu betul-betul bahaya. Kenapa? Karena sekarang ngalirmu bukan cuma sekedar ngalir. Tapi ngalir diombang-ambing, cepatnya luar biasa. Rubah itu cepat sekali. Sebentar iya, sebentar enggak, sebentar iya, sebentar kanan, sebentar kiri. Kita lama-lama pusing. So, hidup di tengah-tengah abad 21. Ketika Anda liquid, Anda sedang berhadapan dengan masalah yang sangat besar. Akibatnya kita tanpa sadar pusing. Lalu kita menjadi stres. Gua ini gimana? Hidup gua diputar oleh dunia yang gua sendiri gak tahu mau kemana. Boleh tahukah 2 tahun ke depan aku masih bisa hidup kayak begini enggak? Boleh tahukah 3 tahun ke depan pekerjaanku masih ada atau enggak? Boleh tahu enggak 3 tahun lagi semua situasi yang sekarang saya hidupi masih bisa begini atau akan berubah sama sekali? Saudara, ini pertanyaan sangat serius yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sekarang. Nah saudara, ketika Petrus bicara dengan kelompok
orang-orang Kristen yang ada di diaspora. Dia mengatakan kamu ada di tempat asing. Kalau kamu di tempat itu, terus kamu diputar sama lingkungan. Kamu sadar, kamu di situ itu daerah katanya basah. Betul, akibatnya kamu ketemu sama segala macam orang. Ketemu sama orang Cina, ketemu sama orang India, ketemu sama orang Afghanistan, ketemu orang Irak, ketemu orang Iran, ketemu orang Yunani, ketemu orang Romawi, ketemu orang barbar. Zaman itu masih barbar sudah di Eropa. Kelompok Viking dan sebagainya. Lu ketemu segala macam orang itu, terus kamu tuh siapa? Gimana caranya kamu menghidupi ketika kamu gak tahu kamu siapa? Sudah ini pergumulan yang sangat dahsyat. Nah, hari ini ketika kita mulai bertanya siapa saya? Bagaimana saya menetapkan hidup saya di tengah dunia ini? Siapa yang menentukan jalanku? Siapa yang menentukan langkahku? Keputusan-keputusan hidupku ditentukan dengan apa? Ini kecelakaan besar yang terjadi. Kesalahan kedua daripada filosofi atau filsafat air ini adalah, saudara kalau sudah kepala Anda sudah punya pikiran seperti air, perhatikan, air itu mengalir, tidak pernah naik. Betul ya? Air kalau ngalir bisa naik gak? Halo? Gak bisa. Jadi ketika air itu mengalir, dia akan mencari tempat lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih rendah. Sekarang dulu lebih rendahnya beda dikit sehingga alirannya pelan. Tapi sekarang karena alirannya kencang berarti perbedaan penurunannya drastis atau landai. Sangat tajam. Jadi kita tuh sekarang terjun bebas. Saudara bisa bayangkan kalau Anda sedang terjun bebas, Anda sudah gak bisa kontrol dirimu saat. Even kamu mau berhenti pun gak bisa. Kamu mau belok gak bisa. Karena kecepatan turun itu seperti arus yang begitu kuat membuat kamu dibantang-banting. Ini mirip kayak kita sedang naik mainan pelorotan air kalau kita main di tempat kolam renang gitu sudah. Kalau udah tinggi terus itu curam sekali. Wah, udah Anda mau nahan udah nggak bisa udah. Itu turun terus biar dah selesai gitu. Syukur kalau masih terjunnya di kolam renang gitu. Terjunnya di atas batu-batu matilah kau gitu ya. Sudah. Artinya apa? Kita di dalam kondisi seperti itu betul-betul kita lost control terhadap diri kita. Liquid modernity akan membuat Anda tidak punya kontrol bahkan terhadap diri kita sendiri. Kenapa? Karena tekanan lingkungan dan dorongan keras daripada liquid society tadi itu begitu kuat. Sehingga kita tuh betul-betul cuma jadi korban dari gerakan yang gede tadi dan curam sekali dan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Dan ini sudah banyak filsuf bicara. Manusia sekarang adalah manusia yang menjadi korban lingkungan. Jadi hidup kita, apalagi anak-anak kita itu betul-betul nggak tahu lagi mereka hidup buat apa. Ketika kita gagal menanam identitas yang baik ke anak-anak kita tuh betul-betul kayak orang bengong, saudara. Jangan kaget dan jangan marah ketika nanti Anda ketemu sama anak-anak remaja yang kayak melongo gitu, saudara. Bukan goblok, bukan nggak punya otak, pinter, tapi nggak tahu mau ngapain. Kenapa? Seperti tadi, hidupnya seperti roller coaster. Kalau hidupnya kayak roller coaster seperti itu, mau cara bagaimana dia mikir? Dia dibawa kepada pusaran yang dia sendiri nggak bisa tahan. Dibawa ke dalam berbagai macam gerak yang dia sendiri jadi bingung. Apalagi di dalam kemudaan yang dia tidak punya cukup pengalaman. Kekuatan dia untuk bertahan di tengah dunia yang begitu cepat berubah. Itu menjadikan kelompok-kelompok abad 21 ini menjadi kelompok yang kesian sekali. Mereka-mereka yang lahir di tahun 2000 ke atas, ini adalah kelompok-kelompok yang sangat berbahaya. Saya sangat peka dan saya sangat berharap sekolah minggu itu adalah tempat yang harusnya betul-betul kencang sekali menanamkan apa yang seharusnya dan penting bagi setiap orang. Nah, jadi apa sebetulnya yang Petrus tawarkan? Saudara, kalimat yang paling penting itu adalah di ayat yang kedua. Yaitu, siapa kamu? Yaitu orang yang dipilih. Ini adalah kalimat penting. You are the chosen one. Kamu bukan orang yang dipilih atau ditentukan oleh lingkungan. Kamu bukan orang yang dipilih dan ditentukan oleh dirimu. Ini yang dunia bisa lakukan. Di tengah dunia kita, siapa yang menentukan saya? Lingkungan saya atau diri saya sendiri? Alkitab mengatakan bukan.
Kamu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Maka predestinasi. Allah memilih umatnya. Itu adalah kunci terbesar yang paling penting menjadi pegangan hidup kita. Siapa kalian? Kalian manusia katanya hebat. Tidak ada arti apa-apa. Kenapa? Bakal masuk neraka. Saudara, ini adalah dunia kita. Jadi kalau kita berbicara dengan orang dunia mau ngapain aja? Senyumin. Lu sukses apa? Gak ada suksesnya. Semua yang kau kerjakan, sehebat apapun kamu muter, ujungnya cuma satu, masuk neraka. Saudara, what? Kenapa mesti ngikut sama model kayak gituan? Petrus bilang, kasihan kalau kamu ikut model gitu. Tapi kamu beda. Kenapa? Karena kamu lain dari orang dunia. You are the chosen one. Kamu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Sehingga status identitas saya adalah orang pilihan. I'm the chosen one. Pertanyaannya, betulkah kita dipilih oleh Tuhan? Ini isu besar. Saudara, identitas terbesar yang bisa menjadi kekuatan kita. Hidup di tengah-tengah badai apapun yang terjadi. Jawaban cuma satu. Kalau kamu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Kenapa? Alasan apa ketika kita dipilih oleh Tuhan itu menjadi satu kekuatan besar yang gak bisa dikalahkan oleh apapun dan mempunyai final point yang paling jelas. Nah, final point nanti saya sisihkan untuk kebaktian 2. Ya, karena itu pengharapan akhir kita. Tapi saudara, di dalam ayat yang kedua itu dijelaskan oleh Paulus. Bagaimana ketika kita dipilih itu kita menjadi orang yang ada di dalam tangan genggaman Allah Tritunggal. Yang pertama, kita dipilih itu di dalam kalimat ini pertama. Karena ada rencana Allah Bapa bagi kita. Ini kunci pertama. So, dari titik pertama, tidak usah panik hidup. Kenapa? Ketika kita orang pilihan, cuma satu, jalankan rencana Allah. Kenapa? Karena kamu dipilih, Tuhan punya rencana. Tuhan itu bukan pengangguran, milih orang terus dikatungin. Tuhan milih orang terus dibengongin. Gak ada. Tuhan bukan pelaku Allah yang gak punya meaning, gak punya arti. Allah ketika memilih seseorang, orang yang dia pilih pasti ada rencana gak? Pasti. Maka ini kan Petrus yang ngomong. Paulus pakai kalimat yang lain. Kamu itu diselamatkan bukan karena jasamu. Karena kamu diselamatkan berdasarkan kasih karunia, berdasarkan anugerah melalui iman. Itu bukan usahamu, itu pekerjaan Allah. Itu Allah yang milih kamu, Allah yang mengerjakan itu. Kenapa? Karena kamu itu buatan Allah, dicipta di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah disiapkan Allah sebelumnya. Ini ditulis di Efesus 2 ayat 8-10. Tuhan punya rencana, Tuhan punya pekerjaan baik yang sudah disiapkan dulu. Baru kamu dipanggil. Ketika kamu dipilih, sebelum itu dipilih, Tuhan sudah punya rencana. Tuhan bilang sekarang kamu hidup di dalam. Jadi ini adalah kekuatan orang percaya. Ketika Anda hidup di tengah dunia harus ngambang. Anda mau hidup siapa? Ikut siapa? Anda lagi kerjain apa sekarang? Seberapa Anda punya jaminan apa yang Anda kerjakan itu akan solid? Jawabannya tidak ada jaminan apapun di dunia ini. Segala sesuatu yang hari ini hebat besok hilang. Jadi kekuatan saya gimana? Jawabannya cuma satu, Petrus bilang, ikut rencana Allah, itu aja. Kenapa? Kalau kamu jalan di dalam rencana Allah, gak ada sesuatu yang bisa gagal. Saudara, dulu saya kelihatan sukses di tengah dunia kita. Kenapa? Karena saya merasa seperti yang persis di sini. Saya seperti orang diaspora, apa yang saya mau saya dapat. Secara kasat mata orang iri hati sama saya. Kok lu hebat ya, bisa begini, begono. Tapi mereka gak tahu di dalamnya saya rontok. Dalamnya tuh hancur, depresi berat luar biasa. Orang memuji-muji, wah kamu hebat. Saya sekarang mengerti, gak pernah saya terkecoh. Lu boleh kelihatan hebat di luar, kalau dalamnya gak percuma, celaka. Saya gak akan muji-muji yang keluar, kelihatan luar. Pertanyaannya lah, kamu jalan berdasarkan rencana Allah atau kagak? Kalau kamu berjalan berdasarkan rencana Allah, baru solid. Kenapa? Dasar kekuatan yang betul-betul gak bisa digoyang. Dasar kekuatan yang betul-betul akan bertahan. Cuma satu, jalan di dalam rencana Allah. Kenapa? Rencana Allah gak bisa gagal, saudara. Manusia boleh pakai segala cara, iblis boleh pakai segala cara.
berusaha menggagalkan rencana Tuhan. Tuhan gak pernah bisa digagalkan. Maka umat pilihan, the chosen one, ini identitas kuat. Karena yang pertama, dia hidup betul-betul di dalam rencana Allah Bapa. Kedua, bukan cuma hidup dalam rencana Allah Bapa. Yang kedua adalah hidup yang dikuduskan. Jangan lihat saya, jawabannya di Alkitab. Dikuduskan oleh Roh Kudus. Orang pilihan Tuhan, kehidupannya dibereskan. Dikuduskan punya dua arti. Pertama, dikuduskan, kados. Itu artinya ditarik keluar dari dunia, dispesialkan. Ini orang spesial. Artinya, ketika Anda menjadi orang Kristen, definitely Anda berbeda dengan dunia. Kamu orang kelompok elit, kelompok lain. Mereka semua akan neraka, lu enggak. Saudara, ini adalah pengertian pertama. Kenapa? Tuhan memanggil kita. Namanya eklesia. Apa itu eklesia? Gereja. Jadi gereja itu apa? Orang-orang yang dipanggil keluar. We are ekkaleo. Kita adalah orang yang dipanggil keluar. Buat apa? Tuhan punya rencana tadi. Nah, orang yang dipanggil keluar berarti kamu beda dengan dunia. Tapi Tuhan Yesus bilang, kamu dipanggil keluar bukan buat dibawa ke surga. Kamu dipanggil keluar buat dibalikin lagi masuk ke tengah dunia. Ini Yohanes 17. Jadi siapa kita? Kita adalah orang-orang yang sama Tuhan ditarik keluar. Kemudian ketika Tuhan menarik kita keluar melalui penebusan Kristus, kita menjadi umat Tuhan. Tapi kemudian Tuhan bilang, sama seperti engkau mengutus aku, Bapak, sekarang aku mengutus mereka kembali ke tengah dunia. Maka kita adalah orang-orang yang dibalikin di dunia tapi lain dari dunia. Kita menjadi orang di tengah dunia tapi kita gak sama dengan dunia. Ini menjadi diferensiasi. Satu kespesialitasan kita yang membuat kita hidup di dunia tapi gak ikut ngambang kayak orang dunia. Orang dunia ngambang hidupnya, orang Kristen gak pernah ngambang hidupnya. Karena orang Kristen hidup karena dia adalah orang-orang kudus. Orang-orang yang dipanggil keluar oleh Tuhan lalu dikhususkan, sekarang saya utus kamu. Nah, apa istimewanya orang-orang kudus ini? Yaitu yang dibekali oleh firman Tuhan. Dibekali oleh kebenaran Tuhan. Pengertian kedua dari kudus adalah ketika kita ditarik keluar, kita dicuci oleh Tuhan Yesus. Dibersihkan dari dosa kita. Kudus artinya juga suci. Kudus artinya tidak mengandung pencemaran. Gak kotor lagi. Kenapa? Ini bedanya. Orang dunia hidupnya kotor. Orang Kristen hidupnya bersih. Kenapa penting bersih? Karena hidup yang beres adalah hidup yang bersih. Orang yang hidupnya bersih di tengah dunia kotor, dia jauh lebih nyaman. Orang yang hidupnya bersih, dia juga tidak mudah kena penyakit. Orang yang hidupnya bersih, otaknya juga bersih. Akibatnya tidak gampang ditipu oleh siapapun. Saudara, kalau otak kita dosa, otak kita kotor, begitu kita kena sesuatu yang kotor, langsung nyambung. Banyak orang tanya, Pak, orang Kristen bisa digendam enggak? Saudara tahu ya, digendam itu adalah seperti dirasuk begitu ya saudara. Jadi disapa atau ditepok atau apa, terus kemudian diporotin. Sudah bisa katanya ada orang yang ditepok, terus dibawa pergi ke ATM, dia keluarin berapapun duit diminta dikasihin terus kayak orang nggak sadar gitu saudara. Nah, ada orang tanya, orang Kristen bisa digendam begitu nggak ya? Saya cuma jawab, tergantung orang Kristennya macam apa. Kalau orang Kristennya sudah otaknya bersih, nggak bisa. Saya pernah satu kali pergi ke mall kepagian karena saya dari Surabaya ke Jakarta. Sampai ke Jakarta flightnya masih kepagian, tiba. Masuk ke mall-mallnya buka jam 10, setengah 11. Saya datang jam 9 lebih. Saya pikir masih ada Starbucks atau ada apalah, ada kafe yang buka sehingga saya bisa nongkrong di situ nunggu tokonya buka. Nggak ada sama sekali. Jadi saya luntang-lantung jalan ke sana ke sini. Pagi-pagi begitu masih sepi. Saya ditepok orang. Pak, Bapak mau untung besar. Nepok loh, Pak, Bapak mau untung besar. Saya nengok sebelah. Enggak, kenapa? Kaget. Loh, Pak, Bapak nggak mau, Pak. Ini untung besar, Pak. Bapak bisa dapat untung sekian. Enggak. Pagi-pagi lu udah mau nipu orang. Lu nggak takut masuk neraka ya, saya bilang.
Dengar ya saya bilang, kalau untung besar, enggak usah dibagi orang, makan sendiri. Betul ya? Halo? Kalau Anda dapat untung besar dibagi orang atau dimakan sendiri? Enggak usah bagi-bagi, makan aja sendiri. Gua tanya sendiri, lu udah makan berapa? Lu sendiri gak makan apa-apa, lu mau cari untung besar dari orang lain. Saya bilang, langsung saya injili dia pagi-pagi, kebetulan jadi punya objek. Rupanya itu kesempatan kenapa saya suruh datang ke pagian. Tapi saudara, saya mulai pikir, kalau orang pengen untung gede, dia pergi ke mall, tempat untuk mau, ya di tempat situ biasanya untuk cari bisnis atau cari barang sesuatu gitu. Saudara terus ditepok, bapak mau untung besar, otaknya sudah nyambung saudara. Langsung, oh ya apa? Oh ya apa? Habislah dia gitu ya. Jadi ketika otak kita otak mata duitan ditawari duit itu nyambung saudara. Tapi kalau otak kita bersih ditepok begitu, ntar lu mau ngapain gitu ya. Kenapa? Kita nggak sembarangan iya. Otak kita alert, nggak nyambung sama sekali. Apa yang dikerjakan oleh dunia nggak nyambung sama kita. Bukan kita nggak ngerti, tapi karena kita dulu bekas di situ. Tapi karena kita sudah dikeluarin, dicuci, cara mikir kita beda, cara ngelihat sesuatu beda. Sehingga dengan begitu kita nggak mudah dikecoh oleh dunia ini. Ini ada pertolongan kedua ketika Roh Kudus bekerja. Roh kita adalah roh yang kudus, roh yang suci, roh yang bersih, roh yang tidak neko-neko, roh yang tidak melintir, roh yang lurus. Dan ini menjadikan hidup kita tidak tercemar. Ini yang menjadikan kekuatan kita di tengah dunia berdosa, tidak mudah dijebak oleh kondisi berdosa. Orang yang tidak mudah dijebak oleh dosa, dia juga nggak mudah kena tipu. Orang yang nggak mudah kena tipu, berarti dia hidupnya jauh lebih tenang dan lebih aman. Saya heran sekali kalau di zaman sekarang banyak orang masih bisa, orang Kristen sudah masih kena pinjol. Saya berkali-kali teriak, tolong ya, nggak ada cara gampang untuk dapat uang. Itu nggak pernah terjadi. Kalau kamu dapat cara gampang dapat uang, pasti ada kematian akan menunggu kamu di belakang. Tapi pola pikir seperti ini gak gampang diselesaikan. Kenapa? Dunia mau cari enak, mau cari uang dengan cara gampang. Maka cara-cara yang ditawarkan dengan judi, dengan pinjaman tanpa anggunan, tanpa proses, tanpa apapun. Itu seperti menggiur semangat materialisme yang merasa butuh apa saja. Saudara tidak butuh semua hal dicukupi. Kita perlu tahu apa yang kita perlu kerjakan. Dan perlu pengudusan dari Roh Kudus. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Melalui identitas yang benar. Menjadikan kehidupan kita jadi. Yang ketiga, bagaimana saya melangkah ke depan. Alkitab mengatakan poin yang terakhir ketiga adalah. Untuk apa Roh Kudus menguduskan kita? Supaya kita taat kepada Kristus dan menerima percikan darah. Supaya kita taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Saudara, kehidupan dunia ini bukan untuk diri kita. Orang dunia hidup buat dirinya. Maka hidup di dunia ngejar untuk diri, dia akan hancur dirinya. Manusia dari pertama dicipta bukan buat dirinya. Dan maka ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hal pertama yang terjadi adalah kehilangan sasaran akhir daripada hidupnya dia. Manusia berdosa, semua pikirannya adalah untuk dia. Tawaran iblis adalah kamu dapat untung apa? Kamu dapat enak apa? Kamu dapat nyaman apa? Kamu dapat apa yang menjadikan kehidupan yang kamu ambisikan? Itu adalah dunia kita. Tapi Alkitab mengatakan bukan. Tuhan dari sejak pertama meletakkan manusia di Taman Eden untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Manusia baru mencapai maknanya. Kehidupan dia baru betul-betul solid ketika dia kembali kepada apa yang Tuhan Yesus inginkan. Dan inilah yang menjadi sasaran membuat kehidupan kita tenang. Hidup kita bukan buat kita. Setiap kali kehidupan Anda arahkan buat dirimu, kok gak pernah sejahtera. Kehidupan itu akan menjadi kering, menjadi sangat susah dan penuh dengan segala macam kesedihan, depresi. Saya melihat begitu banyak orang, makin dia egois, makin mikir apa-apa buat dirinya, makin hancur. Kesian. Dia bisa punya harta banyak, dia bisa punya otak pinter, dia bisa punya kedudukan tinggi, tapi semakin egois, semakin hancur itu. Kenapa?
Gak bisa menikmati apapun. Hidupnya berputar cuma di dirinya terus. Semua seluruh dunia gitu gede. Cuma diputar semua ke dalam diri yang kecil. Hidupnya sempit. Dulu Pak Tong pernah mengatakan, lu hidup melayani. Kumpul uang, pergi ke luar negeri. Buat apa? Cuman buat lihat di luar. Pulang. Lihat apa? Lihat orang yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. Pertanyaannya, seberapa gede dunia ini dan bagaimana hidupmu menjadi berkat buat semua. Atau mungkin juga berapa kali bicara, jangan gereja sibuk dengan 4 tembok ini. Lalu kalau tempat 4 tembok ini penuh, sudah puas karena sudah menjadikan 4 tembok ini penuh. Buka temboknya, kamu baru tahu dunia ini berapa gede yang masih menjadi panggilan untuk memberitakan itu. Saudara, kita seringkali hidup jadi orang Kristen cuma sibuk dengan diri. Kita bukan hidup karena taat untuk menjalankan apa yang Kristus kerjakan. Tadi saya sudah mengutip Yohanes 17. Kristus mengatakan ketika aku pilih kamu, mereka dipilih oleh Bapa dan dipilih oleh Bapa, dipilih oleh aku. Bukan untuk dibawa ke surga. Enggak. Mereka saya utus balik ke dunia. Untuk apa? Menjalankan apa yang aku inginkan. Maka ketaatan kepada apa yang Kristus inginkan. Ini target kehidupan kita. Begitu ada jalan berdasarkan ketaatan. Hidup kita meaningful sekali. Kita akan hidup dengan penuh makna. Kenapa? Ada nilai yang mengikuti apa yang kita sedang kerjakan. Siapa yang menilai? Tuhan menilai kita. Dia akan puas dengan apa yang kita kerjakan. Dan ini konsisten di seluruh Alkitab. Setiap umat Tuhan dikasih talenta, pergi hasilkan talenta lagi. Kalau kasih 5, saya minta balik 10. Artinya apa? Setiap orang Tuhan panggil untuk jalankan ketaatan yang dia mau. Balikin hasil. Balik cuma modal, mati kamu. Artinya bukan nyuri. Orang yang dikasih 1 talenta dikubur, nanti waktu Tuhan datang diambil lagi, dipulangin. Orang ini gak nyuri. Cuman orang ini gak mau ngapa-ngapain. Uang 1 talenta balik 1 talenta. Tuhan langsung bilang, buang ke tempat kegelapan dan kertak gigi. Artinya matikan dia. Buang ke neraka. Saudara, Tuhan mau kehidupan kita punya meaning. Kehidupan kita berbuah. Itu kalimat Alkitab. Bagaimana berbuah? Buah macam apa? Kualitas buah seperti apa? Jawaban cuma 1. Ikut sama Tuhan. Kita tahu sekali satu peragaan asli sengaja. Tuhan dengan murid-muridnya ngelihat satu pohon ara. Subur luar biasa. Pohonnya gede, daunnya banyak sekali. Tuhan cuma lihatin, enggak ada buahnya. Dan dia kasih catatan loh. Itu bukan musimnya, memang bukan musim berbuah. Tapi cuman Tuhan bilang, ini pohon gede, subur, tapi enggak ada buahnya. Sia-sia ini pohon. Akibatnya apa? Tahu akibatnya? Besok pohon itu kering, mati. Saudara, saya tidak bisa membayangkan kalau saya hari itu ada di sebelah Tuhan Yesus. Ini pohon ya, subur kayak begini, daun begitu banyak, gak ada buahnya, sia-sia. Terus pergi, besok pagi kita lihat mati sudah. Saudara, itu peringatan keras buat setiap kita. Kamu hidup ngapain? Cuman bikin subur, kehidupanmu subur, gemuk, penuh dengan daun besar, buahnya mana? Enggak ada, matilah kau. Saudara, saya percaya itu peragaan besar buat para murid, langsung melongo, langsung mereka ketakutan. Kalau nasibku enggak berbuah, nasibku akan persis seperti pohon ini. Saudara, ini adalah cara Tuhan Yesus memberikan langsung pelajaran buat murid-muridnya. Kamu hidup buat apa? Kamu hidup untuk taat kepada Kristus. Kenapa? Karena ketika kamu pergi, jangan beralasan untuk kepentingan dirimu. Sekarang kalau kamu pergi, pergilah untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, kita seringkali kalau pergi, buat apa? Jalan-jalan, plesir, tur. Saudara, belajar pergi untuk memakai hidup kita buat jadi berkat. Saya berkali-kali bilang sama jemaat, kalian punya cuti mungkin cuma sepotong cuti bersama sono sini tinggal 5-4 hari. Pakai 5-4 harimu bukan buat jalan-jalan, pakai buat KKR regional. Pergi, naik ke pojokan gunung, menginjili di situ. Bawa itu anak-anak siswa, balik sama Tuhan. Saudara, berapa kali mereka pergi ke tempat-tempat seperti itu. Guru, kepala sekolah,
Mereka menangis. Mereka bilang, Dignas saja nggak pernah nyampe di sini, Pak. Dignas nggak pernah nyampe di sini. Kenapa kalian dari Jakarta bisa sampai di sini? Buat apa? Buat memberitakan Injil. Lalu mereka tahu semua orang-orang ini bukan orang-orang yang berduit banyak, bukan orang-orang yang hamba Tuhan, tapi orang-orang awam yang kumpul uang lalu bayar tiket, bayar gojek, bayar ojek untuk bisa sampai di sekolah itu. Mereka kagum, mereka kaget, lalu mereka merasa apa artinya Injil buat mereka. Berapa mahalnya anak-anak ini bisa mendengar Injil yang harus orang dari jauh datang dengan biaya begitu besar demi untuk menyelamatkan nyawa anak-anak ini. Saudara, apa yang kita kerjakan yang meaningful? Apa yang bermakna yang Anda dan saya hidupi? Dunia kita berjalan, hidup kita terus berjalan. Waktu tidak bisa kita stop. Setiap saat, Agustinus bilang, waktu ketika kita lewati, dia nggak bisa kita mundurkan lagi. Waktu itu kejam. Ketika kita boroskan waktu itu, waktu membunuh kita. Itu adalah nilai yang kita buang di dalam kehidupan kita, yang kita nggak bisa tarik kembali. Sekali kita lewatkan, nyesela sampai mati, nggak bisa kamu mundurkan lagi. So, jangan pernah menyesal. Pakai setiap momen hidup untuk pekerjaan Tuhan di dalam ketaatan kepada Dia. Mari kita berdoa. Berkati ya Tuhan, ketika kami boleh mengerti, Tuhan memilih kami. Kami adalah the chosen one, umat pilihan-Mu. Ini adalah hal yang begitu besar. Membuat identitas kami begitu confirm, begitu firm, begitu kuat, begitu pasti di tengah-tengah dunia ini. Ketika dunia hidup mengambang. Karena mereka tidak tahu mereka untuk apa hidup. Mereka tidak pernah tahu siapa mereka pada dasarnya. Mereka hidup ditentukan oleh lingkungan, ditentukan oleh kondisi, ditentukan oleh nilai-nilai yang palsu. Tuhan ajarlah kami berbeda dari dunia ini. Karena kami bukan milik dunia. Kami adalah anak-anak-Mu yang Kau pilih. Kau kuduskan, Engkau didik supaya kami boleh taat menjalankan kehendak Tuhan. Berkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya kembalikan. Ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya setiap firman yang sudah kita dengar boleh menguatkan kita dan membawa kita semakin mengasihi Tuhan, semakin taat menjalankan firman Tuhan. Saya akan sampaikan beberapa warta yang penting yang perlu diperhatikan oleh jemaat sekalian. Pertama-tama adalah Paskah GRI Kebun Jeruk yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 5 April mendatang, yaitu minggu depan. Nah, Paskah ini merupakan sesi pertama dari seri khotbah yang baru dengan tema besarnya Iman yang bernyala-nyala dalam malam yang gelap. Dan pada sesi pertama minggu depan akan membahas kebangkitan Kristus dan iman yang bernyala-nyala dalam malam yang gelap. Minggu depan merupakan kebaktian gabungan antara KU1 dan KU2. Dan itu akan dimulai pada pukul 9. Jemaat jangan datang lebih awal, tapi juga jangan datangnya terlambat. Ya. Jadi tiba di gereja kira-kira jam 8.30, mempersiapkan diri untuk masuk ke ibadah pada pukul 9 pagi. Warta yang kedua adalah kebaktian Pasca Pekanbaru, juga akan diadakan di PRI Pekanbaru pada tanggal dan hari yang sama dan akan dipimpin oleh Pendeta Joshua Siwalete dengan tema Kebangkitan Kristus dan Kemenangan Iman. Jika saudara-saudara ada teman saudara yang tinggal di Pekanbaru, silakan menghubungi mereka, bisa mengajak mereka untuk juga mengingat akan atau menghadiri kebaktian Paskah di Pekanbaru. Dan yang terakhir adalah gereja membuka kesempatan bagi jemaat yang ingin berbagian di dalam persembahan bunga mimbar untuk kebaktian Paskah tanggal 5 April. Ya. Sehingga jika ada jemaat yang ingin memberikan persembahan secara sukarela, bisa ditransfer ke rekening yang tertera, atau untuk informasi lebih jelas, bisa menghubungi Ibu Santi Palupi
di nomor yang sudah tertera.